Bayangkan ini, seorang jenderal yang dulunya diremehkan, hampir dibuang dari militer karena kasus penyelundupan, justru menjadi sosok sentral yang mengambil alih kekuasaan di tengah kekacauan nasional. Ia tidak hanya muncul sebagai penyelamat negara, tetapi juga memegang kuasa selama lebih dari 3 dekade. Ajaib? Atau justru terlalu rapi untuk sekadar kebetulan? Jangan buru-buru percaya versi sejarah yang sudah dibukukan Orde Baru. Klik like, subscribe, dan simak sampai akhir. Karena kita akan mengurai benang merah antara Soeharto, Aidit, PKI, dan kekuatan global yang bermain di balik G30S. Indonesia, papan catur global pada masa Soekarno. Pada dekade tahun 1960-an, Indonesia bukan sekadar negara berkembang yang sedang belajar berdiri di atas kakinya sendiri. Ia adalah negara non-blok terbesar yang punya kekuatan demografi, geopolitik, dan ideologi yang sangat diperhitungkan. Dalam kacamata kekuatan dunia saat itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet, Indonesia bukan hanya penting, tapi krusial. Di bawah kepemimpinan Soekarno, Indonesia tampil berani, keras kepala, dan tak tunduk. Ia menolak jadi satelit kekuatan besar manapun. Tapi dalam penolakan itu, justru ia memancing ketegangan dari semua arah. Bagi Amerika, Soekarno adalah ancaman yang sulit dikendalikan. Ia menolak kapitalisme barat, menyambut hubungan hangat dengan Republik Rakyat Cina, dan memberikan ruang politik sangat besar kepada Partai Komunis Indonesia, yang saat itu merupakan partai komunis non-penguasa terbesar di dunia, dengan lebih dari 3 juta anggota. CIA melihat Indonesia sebagai potensi domino yang bisa jatuh ke tangan komunis. Dalam strategi containment atau pembendungan komunisme yang menjadi fondasi kebijakan luar negeri AS saat itu, Indonesia terlalu besar untuk dibiarkan jatuh ke poros Beijing-Moskow. Maka, operasi intelijen dan infiltrasi pun digelar secara diam-diam sejak akhir tahun 1950-an, mulai dari dukungan terhadap pemberontakan Pereira Permesta, operasi radio propaganda, hingga menyusun jaringan anti-komunis dalam militer Indonesia. Sementara itu, Inggris yang masih punya kepentingan kolonial di Asia Tenggara juga merasa terganggu. Proyek Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat yang digagas Soekarno untuk melawan pembentukan Federasi Malaysia dipandang sebagai ancaman langsung terhadap kawasan persemakmuran Inggris. Konfrontasi Indonesia-Malaysia antara tahun 1963-1966 bukan hanya soal batas negara, tetapi juga soal klaim Soekarno atas imperialisme baru, nekolim, neokolonialisme dan imperialisme. Inggris pun aktif mengumpulkan informasi, memata-matai elit militer politik Indonesia, dan melancarkan kampanye disinformasi untuk memperlemah posisi Soekarno di dunia internasional. Ketika dua kutub dunia komunis, Beijing dan Moskow, pecah hubungan pada awal tahun 1960-an, Indonesia menjadi rebutan strategis. Cina melihat Soekarno dan PKI sebagai mitra politik yang lebih dekat secara ideologis. Mereka menggelontorkan bantuan ekonomi dan militer, serta membina hubungan erat dengan Aidit dan faksi revolusioner. Soviet, meskipun juga membantu Indonesia dengan persenjataan dan proyek raksasa, termasuk pembangunan pabrik, pelabuhan, dan universitas, mulai geram melihat pengaruh Cina yang semakin dominan. Soekarno memanfaatkan rivalitas ini dengan sangat cerdik, mengambil bantuan dari kedua pihak tanpa harus tunduk sepenuhnya kepada salah satu. Tapi manuver ini juga membuat kedua raksasa itu waspada. Mereka tak ingin investasi geopolitiknya hilang begitu saja, apalagi jika kekuasaan Soekarno mendadak hilang akibat sakit atau instabilitas internal. Pasca Perang Dunia Kedua, Jepang sedang memulihkan diri dengan sokongan ekonomi Amerika dan berupaya kembali menancapkan kuku industrinya di Asia, termasuk Indonesia. Jepang berkepentingan menjadikan Indonesia sebagai pasar sekaligus sumber bahan mentah. Perusahaan-perusahaan Jepang mulai masuk lewat proyek-proyek besar, namun selalu dihadapkan pada ketidakstabilan politik dan nasionalisme ekonomi Soekarno yang keras. Meski tak terlalu terlibat dalam konflik ideologi, Jepang tetap menjadi bagian dari blok barat dan berkepentingan menjaga kestabilan Indonesia. Dalam banyak kasus, Jepang menempuh jalur diplomatik dan ekonomi, namun tetap membuka mata terhadap perubahan kekuasaan yang bisa berdampak pada investasi mereka. Pada Agustus 1965, Soekarno jatuh sakit. Bukan hanya fisik yang melemah, tapi juga pengaruhnya di kalangan militer, terutama Angkatan Darat, yang mulai memberontak diam-diam terhadap perlindungan yang diberikannya pada PKI. Momentum ini dibaca oleh semua kekuatan
dalam dan luar negeri, sebagai tanda bahwa permainan akan segera memasuki babak akhir. CIA mengaktifkan jaringan mereka. Faksi militer anti-komunis mulai menyiapkan langkah. PKI, lewat Biro Khusus Aidit, makin agresif membangun aliansi bayangan di tubuh militer. Dan kekuatan asing tak tinggal diam. Semuanya mengincar posisi tawar baru setelah Soekarno tak lagi bisa berdiri kokoh. Indonesia bukan hanya medan konflik internal. Ia adalah cermin dari benturan global antara kapitalisme, komunisme, nasionalisme, dan neokolonialisme. Dan ketika suhu politik memuncak, semua tangan bermain, ada yang terang-terangan, ada pula yang dari balik layar. Di tengah pusaran itulah, seorang jenderal cadangan bernama Soeharto menunggu gilirannya. Avanturisme Aidit dan perjudian politik PKI. Partai Komunis Indonesia adalah salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia era tahun 1960-an. Dengan hasil mengejutkan di pemilu tahun 1955, di mana mereka berhasil masuk 4 besar, PKI menguatkan keyakinan bahwa jalur konstitusional dan parlementer adalah jalan sah menuju kekuasaan. Bahkan Aidit sering mengklaim bahwa komunisme Indonesia akan menang melalui kotak suara, bukan kudeta. Namun, politik Indonesia bukan dunia yang konsisten. Dalam ketegangan yang terus meningkat antara sipil dan militer, Aidit pelan-pelan menggeser siasatnya dari jalur parlementer ke politik kekuatan dan aliansi senyap. Disinilah peran Biro Khusus menjadi kunci. Organ ini tidak tercantum dalam struktur resmi PKI, tapi sangat aktif dan efektif dalam membangun jejaring rahasia, khususnya di tubuh militer dan birokrasi negara. Aidit mempercayakan Biro Khusus kepada Syam Kamaruzaman, yang dikenal disiplin, tertutup, dan memiliki jaringan yang dalam. Bersama Pono dan Bono, alias Waluyo, mereka membangun partai dalam partai, bahkan negara dalam negara. Misi utama mereka: 1. Melakukan rekrutmen diam-diam terhadap perwira-perwira militer. 2. Membina kader di posisi strategis yang bisa bergerak ketika dibutuhkan. 3. Mengontrol informasi dan menciptakan struktur bayangan untuk saat momentum revolusioner tiba. Dan yang berhasil mereka dekati bukan nama-nama kecil. Letko Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa, Pasukan Pengawal Presiden. Kolonel Latif, Komandan Brigade Infanteri 1 di Jakarta. Brigjen Suparjo, salah satu perwira menengah yang sangat memahami struktur komando militer. Apa yang menyebabkan Aidit akhirnya berpaling dari jalur parlemen dan memilih mengaktifkan Biro Khusus untuk operasi militer rahasia? Setidaknya ada 3 faktor. 1. Kondisi Soekarno yang melemah secara fisik dan politik. Soekarno mulai sakit-sakitan sejak pertengahan tahun 1965 dan tekanan dari Angkatan Darat semakin besar. Aidit menyadari bahwa payung politiknya bisa roboh kapan saja. 2. Kian kerasnya tekanan dari AD. Jenderal-jenderal seperti Aha Nasution, Ahmad Yani, dan DI Panjaitan mulai terbuka menolak PKI. Aidit tahu, jika menunggu lebih lama, AD akan mengambil inisiatif lebih dulu. 3. Dinamika internal PKI yang mulai retak. Faksi Noto dan Sudisman tidak setuju dengan strategi konfrontatif. Mereka tetap ingin PKI menjadi partai rakyat yang bekerja lewat jalur massa dan politik terbuka. Tapi Aidit berpikir pragmatis, waktu hampir habis, dan peluang harus diciptakan, bukan ditunggu. Inilah yang membuat banyak sejarawan menyebut tindakan Aidit sebagai avanturisme politik, tindakan nekat yang tidak didukung oleh basis partai secara menyeluruh dan minim kalkulasi risiko. Pertanyaan besar pun muncul, aliansi seperti apa yang sebenarnya dibangun oleh Aidit dan Biro Khusus? Jika mereka merasa sudah cukup kuat, mengapa rencana ini gagal begitu cepat? Ada kemungkinan bahwa Biro Khusus terlalu percaya diri terhadap kekuatan dan kesetiaan perwira binaannya. Koordinasi lemah karena jaringan yang tersebar tapi tak punya jalur komando tunggal. Tidak semua elit PKI setuju, bahkan sebagian besar tidak tahu rencana ini. Dan yang paling fatal, mereka meremehkan manuver lawan, terutama Soeharto. Aidit tampaknya berpikir bahwa dengan menguasai beberapa elemen militer melalui Biro Khusus, mereka bisa menetralkan kekuatan lawan, setidaknya untuk sementara. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, manuver ini menjadi umpan balik sempurna bagi lawan-lawan politik mereka. Gerakan 30 September akhirnya pecah, dan respons dari militer sangat cepat, terutama dari Soeharto. Dalam waktu singkat, narasi resmi dibangun. PKI adalah dalang, militer adalah korban, Soeharto adalah penyelamat. Alih-alih menjadi pintu masuk kekuasaan, G30S menjadi kuburan politik PKI. Aidit sendiri kabur ke Jawa Tengah dan akhirnya ditangkap dan dieksekusi tanpa pengadilan. Banyak pertanyaan tak pernah dijawab.
Apakah Aidit benar-benar mengendalikan G30S sepenuhnya? Mengapa hanya perwira-perwira dekat Soeharto yang aktif dalam gerakan ini? Apakah biro khusus disusupi intel atau bahkan diarahkan oleh pihak lain? Dan pada titik inilah, aliansi bayangan Aidit menjadi jebakan yang mematikan. Avanturisme Aidit adalah titik kritis dalam sejarah modern Indonesia. Sebuah langkah yang, jika berhasil, bisa mengubah haluan sejarah bangsa. Tapi karena dilakukan tanpa konsolidasi internal yang matang, dan dengan musuh yang jauh lebih lihai, langkah ini berubah menjadi perjudian politik paling fatal sepanjang sejarah PKI. Dan seperti dalam banyak kisah konspirasi yang gagal, kebenaran dibungkam bersama mereka yang kalah, sementara narasi resmi terus dikunci oleh mereka yang menang. Soeharto, sang tukang sihir di tengah kekacauan. Di tengah pusaran krisis yang menelan banyak tokoh penting nasional, satu nama justru melangkah perlahan, senyap namun pasti, menghindari konflik terbuka, tapi hadir di setiap titik penentu sejarah, Soeharto. Saat banyak perwira tinggi saling sikut atau tumbang karena tarik-menarik ideologi dan konflik loyalitas terhadap Bung Karno dan PKI, Soeharto menempati posisi yang tak mencolok namun strategis, Panglima Caduad, Cadangan Umum Angkatan Darat, yang kelak berubah menjadi Kostrad. Bagi sebagian kalangan militer saat itu, Caduad bukan tempat yang prestisius, lebih mirip tempat parkir bagi perwira yang tak diinginkan masuk lingkaran inti Angkatan Darat. Tapi dalam strategi permainan kekuasaan, posisi yang diremehkan justru bisa menjadi kotak bidat yang siap menyeberang menjadi ratu di papan catur. Satu hal yang kerap luput dari narasi resmi adalah kedekatan personal Soeharto dengan sejumlah tokoh yang kemudian terlibat langsung dalam gerakan 30 September. Letko Untung, pemimpin langsung pasukan penculik para jenderal, adalah mantan anak buah Soeharto di Yogyakarta. Mereka memiliki sejarah pertemanan yang panjang, bahkan Soeharto disebut hadir dalam acara pernikahan Untung. Kolonel Latif, yang malam sebelum peristiwa G30S berlangsung bertemu Soeharto secara langsung di RSPAD Gatot Subroto, mengaku bahwa pertemuan itu adalah bagian dari koordinasi. Soeharto sendiri mengklaim pertemuan itu tidak penting, dan ia tidak mengetahui rencana apapun. Syem Kamaruzaman, otak biro khusus PKI, pernah berinteraksi langsung dengan Soeharto dalam forum kelompok Pathuk di Yogyakarta, pada era revolusi fisik. Forum ini merupakan kumpulan perwira dan aktivis kiri yang membahas strategi politik masa depan Indonesia. Hubungan ini tidak pernah secara resmi dibantah, tetapi juga tidak pernah dijelaskan. Setelah G30S gagal dan Aidit dieksekusi, publik diberi narasi bahwa Syem sebagai pengatur operasi telah ditangkap dan dihukum mati. Tapi saksi-saksi berbeda muncul dari dalam tubuh militer dan bahkan dari para tahanan politik. Beberapa mantan perwira Kopkamtib menyebut Syem tidak langsung dieksekusi, bahkan digunakan sebagai informan militer hingga awal tahun 1980-an. Latif, yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dalam kesaksiannya pada tahun-tahun 1990 menyebut bahwa ia bertemu Syem di lapas Cipinang. Ini menunjukkan bahwa Syem tidak dieksekusi segera setelah ditangkap, seperti yang sering diklaim dalam dokumen resmi. Keberadaan Syem pada tahun 1965 menjadi salah satu lubang gelap terbesar dalam sejarah G30S. Apakah ia benar-benar diadili? Apakah ia dibungkam? Atau justru dipelihara sebagai alat tawar oleh kekuatan militer tertentu? Jika melihat keterkaitan personal dan profesional antara Soeharto dan aktor-aktor G30S, terlalu banyak hal yang menggiring kita pada satu pertanyaan penting. Apakah Soeharto benar-benar tidak tahu apa-apa? Atau justru ia tahu dan sengaja membiarkan itu terjadi, karena tahu bahwa hasil akhirnya bisa menjadi tanda kekuasaan yang tak bisa ditolak? Beberapa kebetulan yang tak bisa diabaikan. Soeharto tidak menjadi target penculikan, meski ia adalah salah satu jenderal paling senior di Jakarta. Ia justru berada di posisi yang siap merespons, langsung mengambil kendali ketika kekacauan terjadi. Seluruh aktor utama yang mengeksekusi G30S adalah orang-orang yang mengenal dan pernah bekerja dengannya. Satu analisis tajam dari pengamat asing menyebut, Soeharto adalah satu-satunya tokoh militer yang tidak kehilangan siapapun, tapi justru mendapatkan segalanya dari G30S. Narasi resmi yang dibentuk Orde Baru memosisikan Soeharto sebagai penyelamat bangsa dari ancaman komunis. Tapi jejak sejarah menunjukkan bahwa Soeharto bukan pihak yang sama sekali tidak terlibat. Justru bisa jadi, ia adalah penonton yang sabar, menunggu lawan saling menyerang, dan kemudian mengambil alih panggung ketika semua aktor utama telah tersingkir. Dalam dunia intelijen dan politik, mereka yang tidak bicara bukan berarti tidak terlibat. Justru kadang, merekalah pengatur panggung sejati. Dalam dunia sihir, kekuatan tidak berasal dari teriakan atau pertarungan terbuka.
Ia datang dari kemampuan mengatur ilusi, mengaburkan peran, dan mengendalikan narasi. Soeharto bukan seorang orator, bukan ideolog, dan bahkan bukan tokoh yang banyak bicara. Tapi ia menguasai satu hal yang paling menentukan dalam sejarah kekuasaan, timing. Ia tahu kapan harus diam. Ia tahu siapa yang harus dibiarkan bicara dan jatuh. Dan ia tahu kapan harus masuk dan mengambil semuanya. Kebetulan-kebetulan yang terlalu tepat. Dalam sejarah politik modern, jarang ada peristiwa sebesar gerakan 30 September yang penuh dengan kebetulan begitu presisi. Tapi di balik narasi resmi tentang pemberontakan PKI, kita menjumpai sejumlah detail yang, bila disusun seperti potongan puzzle, membentuk gambar yang berbeda, sebuah skenario yang tampaknya disusun dengan cermat. 1. Pasukan Brawijaya masuk Jakarta, peringatan HUT ABRI atau siaga operasi. Beberapa hari sebelum G30S, pasukan divisi Brawijaya dari Jawa Timur dikirim ke Jakarta dengan persenjataan lengkap. Alasannya, untuk mengikuti parade HUT ABRI. Tapi pertanyaannya, mengapa harus pasukan dari daerah, dan mengapa justru mereka yang siap tempur berada di ibu kota ketika G30S meletus? Yang memberi izin, Soeharto. Satu keputusan administratif yang tampaknya tak signifikan, namun justru krusial ketika krisis terjadi. 2. Target pembunuhan, orang-orang yang menghalangi jalan Soeharto. Para jenderal yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan, semuanya memiliki hubungan kompleks dengan Soeharto. Jenderal A.H. Nasution, lawan politik Soeharto yang berpengaruh, selamat namun putrinya tewas. Jenderal Ahmad Yani, loyalis Soekarno dan salah satu penolak utama ambisi Soeharto. Maijen S. Parman dan Maijen Panjaitan, perwira intelijen dan pasukan elit yang mengetahui banyak soal dinamika internal tentara, termasuk manuver Soeharto. Brigjen Sutoyo dikenal kritis terhadap pembentukan kekuatan militer baru di bawah Soeharto. Sementara itu, Soeharto sendiri luput dari sasaran. Padahal secara struktur, ia adalah salah satu pimpinan strategis yang semestinya masuk daftar. 3. Jaringan personal yang kebetulan dekat. Banyak aktor utama G30S justru berasal dari lingkaran yang pernah dekat dengan Soeharto. Leko Untung, Komandan Cakrabirawa dan eksekutor utama penculikan, pernah menjadi ajudan Soeharto saat operasi Trikora. Kolonel Latif diketahui menjenguk Soeharto di rumah sakit sehari sebelum G30S dan mengklaim Soeharto tahu rencana gerakan. Syem Kamaruzaman, tokoh utama Biro Khusus PKI, disebut pernah tergabung dalam kelompok Pathuk, tempat diskusi elit militer politik di Yogyakarta era revolusi. Di sana, ia duduk satu forum dengan Soeharto. 4. Pembersihan Pastre 30S yang terlalu cepat dan terlalu efektif. Beberapa jam setelah penculikan para jenderal, Soeharto bergerak cepat mengambil alih kendali TNI, membentuk Kogam, Komando Operasi Gabungan, dan menyingkirkan loyalis Soekarno satu persatu. Kecepatan dan presisinya seolah menunjukkan bahwa dia tidak hanya siap menghadapi situasi, tapi juga tahu persis kemana arah permainan akan bergerak. Apakah semua ini sekadar kebetulan? Tentu, sebagian pihak akan mengatakan, dalam sejarah, kebetulan itu wajar. Tapi ketika terlalu banyak kebetulan berpihak pada satu tokoh, dan tokoh itu kemudian naik sebagai penguasa mutlak selama 32 tahun, wajar jika kita bertanya lebih dalam. Apakah Soeharto hanya penyelamat dalam krisis? Atau justru aktor utama dalam drama yang telah lama ditulis naskahnya? Sejarah resmi mungkin diam, tapi jejak-jejak ini tetap membisikkan satu hal. Ada cerita lain yang belum seluruhnya terungkap. Menulis ulang sejarah tanpa dusta. Jika kita ingin memahami G30S dengan jernih, kita harus memulai dari riwayat Soeharto dan Syem Kamaruzaman. Bukan untuk mencari kambing hitam, tapi untuk merebut kembali kebenaran yang dirampas oleh kekuasaan. Sudah saatnya kita menulis ulang sejarah, tanpa niat berdusta, dengan keberanian menyusun kembali puzzle yang selama ini sengaja diacak. Sejarah ditulis oleh mereka yang menang, tapi jejak-jejak kebenaran tetap hidup. Sudah saatnya kita bertanya ulang. Apakah Soeharto hanya penyelamat atau dalang yang sabar menunggu? Kalau kamu merasa konten ini membuka mata, bantu kami terus hadirkan narasi alternatif dengan klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Siapa sebenarnya tokoh utama dalam drama G30S ini? Apakah Soeharto, Aidit, atau justru kekuatan asing? Mari kita tulis ulang sejarah, bukan untuk dendam, tapi untuk kebenaran.